Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya kita meremote klien bulanan, klien yang berlangganan secara bulanan, dan router tersebut kita gunakan sebagai metode PPPoE. Nah, terkadang klien itu bisa saja yang awam itu tidak bisa mengakses web server atau web penyetingan di router yang mereka miliki atau yang berada di rumah mereka. Nah, itu terkadang klien ada yang meminta bantuan kepada kita bagaimana untuk menyetingnya. Lalu yang biasanya terjadi itu adalah untuk mengganti password dan juga nama SSID si WiFi. Nah, di tahap video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman agar teman-teman bisa meremote router yang ada di rumah klien dengan metode PPPoE. Nah, simak terus videonya. Kita lanjut ke tahap penyetingan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke Google atau ke web yang ada di laptop ataupun yang ada di HP. Nah, ini saya sudah bisa meremote router. Jadi ini sekaligus pembuktian ya kalau kita itu bisa meremote router si klien. Ini saya posisi di rumah dan router ada di rumah klien. Nah, bagaimana caranya? Jadi antisipasi dulu, teman-teman harus disclaimer ya, teman-teman harus menyeting router ini sebelum router dipasang di rumah klien. Oke. Jadi tidak bisa ketika router sudah dipasang di rumah klien lalu kita baru meremote dari server, itu tidak bisa. Karena harus ada settingan yang kita enable, yang semula terdisable harus kita enable secara manual. Dan kita harus menyetingnya ketika kita unboxing router tersebut jika routernya baru, atau kita setting terlebih dahulu sebelum router kita pasang di rumah klien. Kita lanjut. Nah, karena di sini saya sudah ada bekasnya, jadi saya tinggal masukkan IP1 atau IP PPPoE yang ada di yang saya tempatkan untuk si router klien. Nah, di sini untuk login web servernya atau login penyetingan saya sudah berikan password. Lebih baiknya diberikan password agar tidak default admin ya. Jadi itu sangat riskan untuk dibobol oleh orang lain. Nah, ini jadi di sini saya ingin meremote router klien yang bermerek Tenda ya. Kalau tidak salah itu Tenda N301 ya. Jadi untuk firmware-nya itu versi 12.01.01.50 multi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk tahap tahap penyetingan defaultnya ya. Jadi kita bisa setting di wireless, kita bisa cek wirelessnya, kita setting wirelessnya, kemudian setting one-nya kita menggunakan metode apa. Nah, di sini saya menggunakan metode PPPoE, sudah terlihat ya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masuk di administration. Nah,
Di sini yang semula old passwordnya itu admin, kita masukkan admin, kemudian new password. Ini password bukan untuk password wifi-nya ya, tapi untuk password yang login web servernya yang tadi. Nah, kemudian kita disuruh mengulang untuk password barunya. Jika sudah, nah ini one parameters ini biarkan aja. LAN parameters ini kita biarin aja. Nah, di sini ada remote web management ya. Ada teks atau tab remote web management. Remote management ini kita enable karena apa? Defaultnya itu semula terdisable. Allow internet user. Nah, ini kita jangan pilih custom tapi anyone, jadi semua orang. Nggak masalah ya. Karena hanya kita yang tahu untuk password login webnya tadi ya. Sama si klien gitu. Jadi klien juga bisa akses, kita juga bisa akses. Port nomor itu 80. Jadi di sini jika teman-teman ketikkan 80 seperti ini, maka penulisannya di sini itu teman-teman harus isikan portnya dengan cara titik 2. Nah, kemudian 80 seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan defaultnya saja yaitu 80. Kemudian setelah itu teman-teman oke. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita bisa cek di Winbox. Teman-teman bisa cek di Winbox. Jika sudah terkoneksi, maka kita juga bisa cek kembali ya. Jadi saya akan coba cek kembali apakah bisa masuk lagi. Nah, ini saya klik tenda. Nah, kita sudah bisa masuk. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk remote router client via PPPoE. Nah, untuk video selanjutnya saya akan memberikan tutorial remote client yang menggunakan router TP-Link dan juga Toto-Link. Oke. Sampai di sini video tutorial pada kali ini. Jika saya ada salah dalam pengucapan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.